semua yang saya ucapkan jadi semua. Kira-kira apa? Teka-teki saja bagus ya. Pak Wamen luar biasa. Umur masih muda, cerdas, jebolan Jepang, IP 4,0 pun. Nanti ya, malam minggu hadir ya, insya Allah. Kalau tidak ada halangan malam minggu, hadir di sini. Tapi nggak muat ini. Bisa nih jebol tembus ke belakang. Oh ada di atas. Pokoknya malam minggu, Ketua Panitia, Pak Sekjen, Wakil Ketua Panitia Pak Yasir, Pelaksana Harian Pak Prof Sakit, siapa lagi? Yaitu ini dia tunggu apa ini ya sudah. Doakan, insya Allah tidak ada arah melintang. Kita jaga, kita ini saling menjaga. Jadi tadi di atas kita rapat, ini pentingnya ya, menjadi anak ini pengusaha. Ada pengusaha nggak di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan pengusaha. Kenapa Pak Barento tidak angkat tangan? Angkat tangan juga. Ada juga pengusaha masjid. Kita baru lihat tadi di atas, kita diskusi. Tahu nggak anggaran kita refocusing 40 triliun, 45 triliun. Setelah saya hitung berapa kita geser tadi itu 24 triliun. Hati-hati pengusaha ya, hati-hati, harus cerdas, detail, micromanagement. Itu pesan Bapak Presiden. Ini pengusaha-pengusaha muda, kalau mau berhasil itu sederhana, harus ada tekad, ada kemauan yang keras. Jujur, kami itu kalau tidak ada tantangan, hidup hambar. Dan ternyata Pak Wamen baca itu. Kami kalau tidak ada tantangan itu sangat hambar, apalagi rasanya kami santai-santai. Akhirnya otak saya gentayangan mencari kegiatan. Ini sebagai pengusaha ya, insya Allah doakan kami akan bangun kawasan yang menjadi percontohan nanti di Indonesia. Tapi bukan sebagai menteri ini, bukan sebagai menteri, bukan sebagai menteri. Itu kalau Anda sudah masuk di sini HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Coba mantan ketua HKTI itu adalah Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Dan visioner, bukan karena saya menterinya. Luar biasa, luar biasa. Kami itu kalau bicara di depan kamera, di belakang kamera, saya usahakan sama. Luar biasa beliau. Banyak kebijakannya yang luar biasa. Nah, ketua HKTI berikutnya kita kawal menjadi pemimpin di Republik ini. Di mana saja kita kawal. Beruntunglah kalian yang berada di HKTI hari ini. Pemimpinnya muda, cerdas, umurnya baru 32, 33, kurang lebih lah sekitar itu. Ya, Anda harus berbagai, tapi ikut bekerja. Kalau datang pakaian, pulang tidur, tadi ikuti aja pidatonya tadi Pak Ketua Umum, ikuti aja, pasti bisa. Ini coba lihat Indonesia berdoa. Coba doanya orang Indonesia nomor 1 dunia. Dan di sini saya kira HKTI ada di dalamnya. Tuh. Kenya, Nigeria nomor 1 doanya. Udah sudah cukup doa, alhamdulillah. Yang penting kita nomor 1 dulu. Doa terbanyak di dunia adalah Indonesia. Nomor 1 dulu, yang penting.
Begitu kita periksa lagi, kinerja terbaik dunia, produktivitas terbaik ada. Kinerja terbaik dunia, produktivitas. Bukan, produktivitas. Produktivitas. Manusia produktivitas. Singapura, ada Indonesia? Oh ada, nomor berapa? 31. Lumayan. Doa itu manifestasi dari ikhtiar, kerja. Kerja. Ini berdoa baru pulang tidur. Doa menangis lagi. Ya Allah, kenapa aku miskin? Kenapa saya di HKTI bukan ketua harian? Kenapa saya cuma sekjen? Kenapa saya cuma sekretaris? Kenapa saya ketua bidang? Gak ada urusan itu. Yang menentukan nasib Anda kalian sendiri. Ini nomor 31. Karena tidak sinkron doa dengan ikhtiarnya. Berdoa baru pulang tidur. Begitu memakai simbol HKTI, itu simbol petarung sektor pertanian Indonesia. Harusnya begitu. Tapi ini simbol HKTI. Terus ditanya, ada tanaman padinya? Ada. Berapa hektar? Setengah hektar. Itu pun produksinya 2 ton per hektar. Itu mah yang tadi kena itu, doanya nomor 1, kerjanya nomor 31. Gampang, sukses itu gampang. Persoalannya mau atau tidak. Semudah membalikan telapak tangan. Jadi ini doa, kemudian ada harapan di sana. Ini diprediksi, yang prediksi adalah bukan kita. Indonesia nomor prediksi Indonesia nanti insya Allah 2050 kalau bisa lebih cepat. Nah ini nih, ini Indonesia 2050 kita peringkat 4 dunia. Ini analisa, coba turun. Ini bukan dari kita. Mana? Indonesia mana? Nah, gitu. Ini berada. Oh, ini juga ini yang berdoanya banyak, kerjanya kurang. Ini gak menyala, ini salah satunya. Ini saja tidak bagus. Coba. Terlalu banyak doanya dan tidak diperiksa. Ini menteri yang mau pakai. Padahal dia berdoa tadi subuh, tapi ini tidak diperhatikan. Ah, sudah menyala. Ini Indonesia. Hitungan saya kalau kita bergerak dari sekarang, kita doakan Bapak Presiden sehat dan memimpin Republik Indonesia, ini bisa peringkat di sini. China, India, Indonesia. Kita 3 besar. Dan itu bisa kalau HKTI bergerak. Berapa pasukannya HKTI? 160 juta seluruh Indonesia. Tapi kalau Bapak HKTI ada berapa sekarang anggotanya seluruh Indonesia? Ketua harian, sekretaris, sekjen siapa? Mana sekjen? Tidak hadir. Oh sudah pejabat? Nah, begitu ini. Kalau belum pejabat raja hadir, tapi karena sibuk, banyak urusan. Nah, ini berapa HKTI seluruh jumlahnya, pengurusnya? 10.000. 10.000 mempengaruhi 1.000 orang. Itu 10 juta bergerak. Kalau 1.000 orang, kalau 10.000, 100 juta. Persoalannya, Bapak ini dari mana HKTI? Terus sektor apa Anda bergerak? Oh, aku pelihara ayam. Berapa ayamnya? 2 ekor. Terus yang 1 sudah mati, tinggal 1. Hati-hati menyandang simbol HKTI. Jadi tampilannya bagus. Ke pesta pakai Rolex. Apa?
Rolex itu pun kita beli di pasar minggu mungkin ya. Terus pulang naik Gojek, HKTI. Bukan itu maksudnya. Jadi HKTI menjadi obor penerang di seluruh di sektor pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kalau datang, duduk, dengar, diam, tidur, wassalam. Tapi saya lihat muka-mukanya kenapa sih tegang semua, stres semua. Apapun pengusaha tidak pernah menyerah, nggak boleh menyerah. Tahanan terbaik kalau bisnis UMKM pertanian, kalau peternakan, pangan, hortikultura terbaik. Kalau perlu berbuat tiap hari. Semua lahan HKTI, semua lahan ada sekitarnya. Bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur, masyarakat tidur. Indonesia pasti sejahtera. Paling susah, paling susah merubah mindset, paling berat. Dan kita itu ada kecenderungan. HKTI iya, HIPMI iya, KADIP iya, semua iya. Terus kamu siapa? Minum kopi pun ditraktir. Begitu minum kopi berlima, setelah habis bla 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 sudah 30 menit berlalu 1 jam, sudah mulai SMS teman, tolong telepon saya. Halo, tunggu dulu, teman saya mau pergi. Kalau ada HKTI takut pada bendahara atau kasir warung kopi, itu bermasalah. Takut ketemu bendahara warung kopi, nah itu bermasalah itu. Bukan HKTI asli. Ngerti maksud saya? Begitu masuk warung kopi, ini tidak nyaman, kecepatan tinggi. Kenapa jangan sampai dia paling terakhir nanti keluar? Itu bisa masalah. Tapi di sini tidak ada. Di sini HKTI yang luar biasa. Siapa suruh panggil saya buru-buru ini ada acara lagi, tapi sudahlah terlanjur. Jadi tampil HKTI, beli tiket, apalagi kalau ada datang di sini dibelikan tiket, wassalam. Itu lebih payah itu. Itu rusak, itu serusak-rusaknya. Artinya dia paksa dirinya masuk, tapi dia tidak sanggup. Baru teman, ya kamu kan saya tunjuk ketua, tolonglah belikan tiket. Rusak. Tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Ingat kenapa orang bersedekah itu pelindung kita. Kenapa? Karena kita baik pada orang. Banyak pelindung kita, tetapi setiap berangkat minta pembeli tiket, wassalam itu. Enggak usah berharap banyak. Jauh lebih mulia tinggal di rumah jadi marhum, atau yang Islam bersih-bersih masjid, imam masjid, itu sudah bagus. Tidak ada ya diberikan tiketnya di sini. Enggak ada Pak Ketua Panitia. Tidak ada. Masa menteri kok bohongi? Tidak ada dibelikan tiket. Aku ngerti wajah-wajahnya, pasti ada salah satu. Dan bagaimana bisa berhasil? Enggak. Aku mau taruhan kalau di sini 1 biji atau 2 biji tidak dibelikan tiket. Tapi ini udahlah, itu yang terakhir, belikan tiket. Nggak usah, lain kali jangan lagi. Tiket pulang nggak boleh. Tiket datang boleh, nggak apa-apa. Tapi tiket pulang cari sendiri. Dan dianggap itu biasa. Apalagi HKTI bawa proposal, lebih parah itu. Itu rusak itu. Asal ada simbol HKTI bawa proposal, rusak. Tahu kenapa rusak? Karena begitu bawa proposal, disetujui bupati gubernur, berikutnya siapa lagi saya buatkan proposal. Benar? Di otaknya sudah terbentuk proposal. Akhirnya mental peminta sampai yang lahan. Dan itu tidak mulia di mata Tuhan, dia hina juga di dunia. Ini HKTI andalan. Apa itu andalan? Tidak pantang menyerah, berdikari, kemudian tidak tahu buat proposal, tapi dia adalah pemberi
nikmat menjadi obor penerang di sekelilingnya. Coba bawa bapak proposal, camat, lurah, bupati. Begitu Anda datang, padahal Anda mau pergi baca doa, dengan datang lagi, ayo kita pergi, datang lagi, bawa proposal lagi dibawa. Tapi di sini tidak ada, karena ketuanya hebat. Ketua pemuda tani hebat, pengusaha tani. Kata-kata pengusaha tidak boleh ditraktir, tapi boleh mentraktir. Kalau ada nanti pengusaha tani ditraktir, bukan asli itu imitasi, KW. Itu saja dibudayakan, bangkitin HKT, itu aja dibudayakan. Pantang ditraktir, tapi mau mentraktir, itu saja dibudayakan. Karena itu saja kata-kata pasti berusaha keras dan tidak mau ke warung kopi kalau tidak cukup untuk membeli kopi yang ada di situ selama 1 hari. Bisa? Suaranya tidak seragam. Kenapa? Dia tidak sanggup. Iya. Sekarang realisme. Anda mentraktir, hormat orang. Mungkin bayang-bayang Anda lewat, bukan Anda mirip saja, hormat siapa HKTI itu lewat. Tapi sudah baju HKTI ditraktir, di HKTI dia bilang minggir, jangan sampai ada proposal lagi dikasih turun. Jangan sanksi sosial beredar. Tahu, sanksi sosial itu tidak terucap di depan kita, tapi terucap di tempat-tempat gelap, di tempat-tempat sunyi. Dia akan diskusi dan memberikan sanksi sosial pada kita. Iya. Siap? Lumayan suaranya dikit, sudah menyala dikit. Dan kami rasakan itu, kami rasakan. Yang paling indah adalah ada ketua panitia jual cendol supaya dapat dana, kemudian jual martabak di pinggir jalan. Apa namanya dulu itu? Basar. Itu terhormat, masih terhormat itu. Kemudian menghasilkan uang, bukan basarnya yang kami butuh. Berproses, gengsinya berguguran, malu bukan pada tempatnya berguguran, tapi ada ikhtiar di sana, dan di sana ada halal, itu diridhoi, itu lebih mulia. Ya, jadi kita sudah antisipasi. Saya lihat media nggak ada proposal, alhamdulillah. Tentara itu kalau dibelikan tiket, jalannya nggak terlalu tegak. Kalau yang membeli tiket begini jalan, beda. Orang sudah berhasil, beda jalannya, terbentuk sendiri itu jalan. Terbentuk. Apalagi kalau kita warung kopi, kelihatan itu yang mau ditraktir dengan mentraktir. Beda. Duduknya beda, cara masuknya beda. Ada memang, ini pasti mau ditraktir ini. Baru tiba, duduk paling belakang lagi, itu mau ditraktir itu. Tapi kalau duduk di depan, dekat dengan kasir, nah itu, ini petarung nih. Dan kentara yang ditraktir beda dengan yang mentraktir. Narasinya beda, wajahnya beda, penampilannya beda. Dia tenang, mengeluarkan narasi tenang, nasihat enak di telinga. Tapi yang mau ditraktir mengeluarkan narasi hati-hati, jangan sampai lebih narasinya daripada yang mau traktir. Itu senjata makan tuan. Oke, jadi hari ini gak apa-apalah kebetulan belikan tiket, mungkin mau bersedekah, tapi pulangnya silakan cari tiket masing-masing. Bisa ya? Itu tidak jelas. Bisa. Bisa? Pemuda tani ini 10.000, bangunkan lahan. Melangkah kita keluar lahan tidur, melangkah tanam cabai, tanam ini, tanam ini. Jadi teladan, mulai dari rumah, hidroponik kita, pangan lestari, bangun dari rumah.
Dan jangan ada seluruh 10.000 HKTI di rumahnya itu cabai penuhi sendiri, ayam telur pelihara ayam di rumah, apalagi cabai ikan lele itu hanya 1 meter kali 1 meter, apalagi di desa. Kemudian yang punya setengah hektar, 1 hektar, bangunkan itu lahan 24 jam. Caranya ada, jangan beri kesempatan lahan itu ditumbuhi rumput, tapi ditumbuhi alat tanaman. Nah, itu baru HKTI asli. Dan tulis, ini HKTI Lampung, ini HKTI Jawa Timur. Kalau perlu, Pak Ketum usul saya tulis di depannya, kayak dulu Golkar, tempel HKTI. Baru lihat tanamannya, cabut, kartu anggotanya cabut itu. Kalau dia sendiri, rumahnya tidak bisa diurus, tanamannya tidak bisa diurus. Ada pasti mengatakan, wah kejam banget jadi HKTI. Udahlah, jauh lebih mulia 1.000 anggota HKTI, tapi bisa menggoncang ini Republik Indonesia dan dunia daripada 10.000 tidak bisa berbuat apa-apa. Sebentar lagi kita doakan Pak Ketua Umum. Tidak sembarang tunjuk, Presiden tunjuk, saya support. Tidak sembarang jadi ketua HKTI. Lihat aja. Udah. Yang bagus aminnya itu ya sudahlah, perhatikan sedikit nanti. Iya, kelihatan ya, tadi pidato berapi-api, saya di situ. Ya, boleh. Memang orator anaknya orang. Sudah gagah, kaya, aktivis, apa? Ya cuma istri 1 ya sudah. Gitu. Ada ibu, enggak ada. Enggak, harus 1, enggak boleh. 1 tetap 1, kecuali takdir berkata lain. Tapi selama takdir, iya, kayak HKTI kolaborasi dengan pertanian. Apa saja Anda garap 1 hektar, setengah hektar. Ada yang punya tanah nggak? Coba angkat tangan yang punya tanah. Itu punya semua. Yang lain tidak ada. Yang lain apa? Nggak, yang punya tanah kolaborasi dengan pertanian. Di sini ada traktor, anggaran tahu nggak mau dihibahkan di sini? 35 triliun tiap tahun. 40 triliun, 5 triliun gaji lah. Masa HKTI tidak bisa kerjasama? Tanam jagung terbaik. Tanam padi terbaik. Ini padi. Kalau bisa HKTI nanti per wirausahanya itu per kabupaten, per provinsi. Siapa di sana? Harus menjadi contoh dan petani mencontoh pada Anda. Kemudian yang pengusaha packaging. Nih. Jangan kita kayak arisan, ketemu cipika-cipiki selesai. Menang arisan pulang. Tapi ini HKTI model baru. Coba, ketua HKTI, apa Anda tidak bangga? Sekarang pemimpin Republik Indonesia dan disegani dunia, dihormati dunia. Itu HKTI, jadi HKTI sudah hebat. Timba aku tambah sedikit. Hebat presiden kita. Beliau kadernya, anak ideologinya. Nah ini dicontoh nanti semua di lapangan ya. Nanti bagikan per kabupaten mau apa. Kalau perlu kayak brigade pangan dulu nanti. Kayak brigade pangan. Kabupaten ini. Udahlah kalau memang tidak sanggup cukup per provinsi. Provinsi ada percontohan 200 hektar. Tapi HKTI di sini memimpin. Nanti kita beri beri benih alat mesin pertanian per provinsi, tapi semua gunakan teknologi tinggi. Coba teknologi seperti ini. Ini teknologinya. Kita gunakan drone, gunakan apa? Kalau bisa percontohan satu kabupaten, 1 orang. Bisa nggak 1 kabupaten? 1 kabupaten nggak usah 5 hektar aja percontohan. Kerjasama petani. Kerjasama petani, alatnya dari pusat. Tapi tempel di situ pelangnya HKTI modern. Yang dulu juga sudah modern, tapi lebih modern. Bisa ya? Tadi pada Bapak ulang, itu nilainya berapa? 3 miliar 1 paket. Dan itu hibah. Hibah. Jadi nanti acara nanti HKTI
tahun depan ya. 2 tahun depan atau 2 tahun ke depan. Kita cari di mana acara. Di Dubai, minimal Bali. Dan nggak minta sumbangan. Semua memberi sumbangan. Yang menyumbang adalah anggota masing-masing. Nanti aku menyumbang juga, karena saya anggota KTI. Nyumbang masing-masing. Langsung ada celengan, nggak usah sebut nama, masuk. Baru kita hitung. Jangan recehan kasih masuk. Tapi ada CCTV. Nggak usah dicatat, tapi CCTV lihat uang berapa dia kasih masuk di celengan itu. Ya, bisa ya? 2 tahun pertemuannya nanti. Usahakan Pak Ketum di Bali, tetapi tidak ada minta sumbangan. Sewa hotel masing-masing. Ini adalah HKTI mandiri. Siap? Enggak lah, siapkan. Jadi 1 tahun, kalau tahun depan masih bisa di sini boleh. Tapi 2028 itu di sana udahlah, untuk santai bawa anak istrinya, ya bawalah 200 juta satu orang, 300 juta. Karena bayar hotel yang mahal, kasih yang mahal. Kita lihat HKTI yang kelas 1, kelas 2, kamarnya juga dicek. Tapi jangan sampai sewa ruangan yang bagus, ternyata ambil kur baru ke Bali. Jangan mencari persoalan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. 1, 2, perempuan juga, jangan laki-laki semua. 1 perempuan, nggak ada perempuan. 1 perempuan. Sini naik, yang enggak apa-apa, ujung. 1, gondrong. 2. Ya sini. Itu juga, enggak apa-apa, itu aja semua. Sini. Naik bertanya. Biar kita dengar aspirasi. 4, oke, enggak apa-apa. Nggak ada perempuan 1 pun. Ayo 1, sini. Oke, enggak apa-apa. HKTI mana? Lebak. HKTI mana? Apa? Oh, Depok. Salaman dulu. HKTI mana? Oke. Pengusaha apa? Oh, Jamur Tiram. Mana mic-nya? Nah, Jamur Tiram. Omsetnya sudah berapa? Baru 5 juta per bulan. Lumayan, 5 juta per bulan. Tidak diberikan tiket kan ke sini? Tos. Ini HKTI asli. Yang lain nanti sebagian palsu, nggak apa-apa lah. Saya dari Depok, lauk matang, jualan lauk matang. Jualan apa? Usahanya? Usaha lauk matang. Apa? Lauk matang. Apa tuh? Kayak ini, kayak warteg itu, tapi dia keliling. Oh, keliling. Omset berapa? Biasanya sih 5. 5 juta per hari. Kotor ya. Per hari. Iya. Wih, lebih kaya. Iya sih. Aku suka kamu. Ini. Apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar. Sekarang kuliah di UIN Syarif sambil kerja. Wah, hebat. Ya. Kerja apa? Sekarang saya ikut jualan gitu, Pak. Jualan apa? Air tuh 1 kardusnya itu 75. Pak, Dan mungkin sekitar 1.500 atau 1.000 gitu. untung berapa? 1 bulan. 1 bulan tuh bisa kurang lebih 700-an begitu, Pak Mentan. Ribu. Iya, begitu. Jadi tidak lagi minta uang sama orang tua? Tidak, Pak Mentan. Ini asli. Oh. Asli semua yang naik. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Hadek Mugoni Al-Nusur dari Jakarta Timur. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Kerja apa? Ekonomi. Saya kuliah sambil bekerja di Idolmart, kayak part time gitu. Terus juga saya selaku waktu SD itu sampai SMP sering jualan, Pak. Kayak jualan bakso aci, terus seblak juga yang packaging reseller gitu. Saya bekerja sama dengan tante saya, itu dari kecil udah suka jualan, dan setiap saya pulang sekolah juga lulus SMK, saya juga bekerja jadi sales wifi, sales rokok. Pendapatan berapa per tahun? Kalau Per bulan? Per bulannya itu di Bakso Aci atau di mana, Pak? Semua total. Kalau rata-rata paling 3 juta sampai 4 juta dapat per bulan. Per bulan bersih? Iya, bersih. Kalau jualan Bakso Aci Sebenarnya Pak, dan reseller. iya Pak Wamen yang begini dibina. Ini karakternya anak ini 4 kuat, sangat kuat.
sangat kuat. Kalau ini diarahkan, jadi. Susah mencari karakter seperti ini. Susah. Ini 4 ini. Susah. Karakter mau bertarung, membongkar laci dunia. Susah banget cari. Tolong Pak Wamen di kita bina serius. Mau kerjasama pertanian, mau kerjasama apa? Apa kerjasama pertanian? Mohon izin, saya mau bertanya, boleh Pak? Boleh. Yang terhormat kepada Bapak Doktor, saya sebagai mahasiswa menganalisis bahwa data anak muda itu kurang minat di pertanian, Pak. Ya. Bagaimana peran dari pengusaha tani Indonesia ini menciptakan dan mendorong motivasi anak muda agar minat tersebut terbentuk dan terdorong, sehingga anak muda ini tidak tertidur dan dia melek untuk berwirausaha di sektor industri pertanian. Apalagi kita ini kan termasuk regional yang benar-benar hijau, yang artinya kan kita butuh yang namanya ekspor. Saya melihat bagaimana rezim zamannya eranya SBY dan Jokowi itu negara kita lebih besar impornya, bahkan kita beras saja impor, Pak. Nah, artinya anak muda ini biar supaya melek terhadap pertanian dan industri lainnya, dia mau berwirausaha dan bekerja sama, apa perannya, Pak, untuk anak-anak muda agar revolusi 2045 ini tercapai, sehingga kita tidak termasuk ke dalam data yang dimana hanya berdoa saja, tapi dalam kinerjanya kurang, kita kalah dengan Singapura. Itu saja, Pak. Oke. Kita harus bersaing dengan Singapura. Berikutnya. Terima kasih waktunya Pak Mentan. Di sini saya ingin sekedar menambah dari teman saya, bahwasanya kenapa anak muda itu tidak senang lah untuk bertani. Mungkin gara-gara ini Pak Mentan. Dan saya alami juga karena saya hidup di pedesaan begitu Pak Mentan. Mungkin ini ketika ingin memanen misalnya Pak Mentan, itu kadang harganya cuma segitu dan kan juga ada biaya akomodasi juga seperti halnya pekerja gitu. Juga nggak sebanding begitu Pak Mentan, begitu. Sedangkan kata Pak Prabowo kan saya pernah lihat ingin menciptakan kayak seperti di Jerman. Pagi sampai sorenya tuh di padi, di pertanian, misal bekerja sebagai padi dan semacamnya. Terus malamnya dia pergi ke klub-klub Pak Mentan. Bagaimana tuh cara Indonesia, khususnya rakyat kita itu bisa menjadi kayak gitu. Hasilnya tuh dari pertanian, tapi hasilnya menguntungkan tuh gimana caranya Pak Mentan? Oke. Begitu Pak Mentan. 3. Iya. Silakan. Sebenarnya saya pertanyaan singkat aja sih Pak, terkait ini Pak, MBG nih. Oke, bagaimana? Kan semenjak MBG bahan pokok pada naik tuh Pak. Nah, Bagaimana? bahan pokok Pak pada naik Pak, kayak telur yang tadinya 23 sampai sekarang 26 Pak. Kan nyambung tuh ke panggan tuh Pak. Nah itu gimana tuh Pak reaksinya Pak dari pertanian tuh? Katanya kan pertanian jadi subur Pak. Ya. Nomor 4. Ya Pak, saya sih lebih ke keinginannya Pak ya. Soalnya kan sekarang saya ngelola di jamur, cabai, sama sayuran, sama ternak ayam juga. Cuma itu kan sudah berjalan sekarang. Cuman saya sekarang ada beberapa tanah nganggur di sana. Saya pengen di lada ya Pak. Kan Kabupaten Lebak itu kan dulu di zaman kolonial kan penghasil lada. Makanya saya pengennya di sana itu menanam lada sekarang. Cuman saya udah berapa bulan ini cari bibit yang terdekat itu nggak ada kalau di sana. Lada. Iya. Oke. Jadi mau mengaktifkan tanah-tanah yang nggak digarap, saya pengennya ke lada sih sama teman-teman sama kelompok di sana. Lada ya. Oke. Udah. Ini bagus-bagus. Aduh, saya tergoda tinggal. Padahal tadi saya cuma mau foto. Oh iya, masih ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Untuk Pak Prof. Sakir. Ingat. Oke. Gimana? Baik, Pak Menteri, terima kasih kesempatannya. Saya mewakili perempuan di sini. Ya. Di sini juga ada senior saya, wanita tani, Kak Anita Aryani. Oh. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan para UMKM untuk meningkatkan transaksi para UMKM kita, khususnya di bidang sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
tentu yang menjadi permasalahan saat ini adalah yang pertama itu menjaga kualitas dari produk yang kita hasilkan dari para petani, bukan daripada pengusahanya. Nah, inilah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita quality control untuk menyamakan produk itu perlu ada suatu pembinaan ataupun mungkin suatu arahan untuk kita lakukan ke bawah. Mungkin dari saya demikian, Pak. Terima kasih. Udah ya, 4 saja ya. Karena yang pertama, pertanian tidak menarik. Pertanian tidak menarik ya, generasi muda. Coba buka konglomerat Indonesia. Sudah? Konglomerat Indonesia. Bukan konglomerat Indonesia. Coba buka. Udah? Bukan bisnis. Bisnisnya mana? Mana bisnis yang dulu tuh? Nih. Ini konglomerat ya. 32 apa ini? Nilainya triliun ya. Dolar. Miliar dolar. Perhatikan ya anak muda. Ini pertanian atau pertambangan? Jarum. Pertanian. Sinar Mas Group. Ini adalah sawit. Pertanian atau pertambangan? Nomor 1, nomor 2 sudah pertanian. Gudang garam itu barang dilarang aja tuh. Ini dilarang nih. Pertanian atau pertambangan atau perbatuan, pergudangan. Indofood, Mimi itu pertanian nggak? Indorama, pertanian. Kalbe Farma, bukan. Sumbernya pertanian. Kalau tidak ada diramu karena tidak mungkin batu gunung diramu jadi obat-obatan. Pasti pertanian kan? Pertanian beringsana. Nah ini masuk di pertanian, ini masuk di pertanian. Lipo Group. Ini apa namanya? Properti, tapi mulai masuk pertanian. Ini Mayora pertanian. Dari konglomerat 10 ini 80% pertanian. Pertanyaanku, benar nggak ya yang bilang tadi? Tidak menarik. Realitanya ini bukan, ini realitanya. Kira-kira di mana salahnya? Sudah jawab sendiri, pakai main. Ini sudah mulai pintar. Apa yang salah? Mohon izin menjawab. Mungkin yang salah itu mindset anak mudanya, Pak, yang harus dibenahi. Sudah selesai. Karena sampaikan. Betul. Karena pada dasarnya kan bahwa konglomerat Indonesia pun mereka semua bermain di pertanian. Tapi mindset anak mudanya yang salah. Betul. Yang kedua, Indonesia negara agraris. Ya. Dan negara-negara lain seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Di Jerman, di Australia, itu pertanian peternakan. Clear kan? Mindset anak dan muda. sebenarnya bukan bidangnya yang penting. Ya, HKTI pengusaha bukan bidangnya yang penting. Passionnya, spiritnya Anda. Mau Anda mengaji saja hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis. Bayangkan kalau kamu imam Muslim, Pak. Imam di Mekah, tinggi pendapatannya itu. Ya, betul. Minimal Anda menteri agama nanti. Mengerti maksudku? Ya, paham Pak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan bukan bisnisnya menjadi masalah. Tapi pola pikirnya. Pola pikir. Berarti you jawab sendiri. Tahu nggak? Ada orang nih minta modal, kur dikasih. Begitu dikasih 500.000, kan 500 juta, 100 juta. Kur itu 100 juta, 50 juta, atau 500 juta. Begitu ditanya, dikasih uang, bisnis apa ya? Diberi bisnis, ini cabai. Di mana tanamnya ya? Begitu tahu, ini di Banten, you di mana? Lupa. Kalau sekarang Jakarta Timur Pak, emang asli Betawi. Katakanlah di Banten, tanam di Banten, di sana Banten. Terus, wah peralatan apa? Dikasih Kementerian Pertanian. Terus tanamnya bagaimana? Begini tanamnya, diajari. Musim kapan, jam berapa ditanam? Orang begini kalau hidup dia menyengsarakan ini republik, menyusahkan kita semua.
Jadi beralasan ditumpuk sampai yang tadi itu yang minum kopi itu yang traktir. Paham maksudku? Paham, Pak. Gagal enggak orang begini? Ya, gagal. Gagal ya? Itu kemauan dulu. Ada tuh urus apa namanya? Cabai kaya raya. Kangkung, siapa yang urus kangkung? Terus kaya raya. Ada yang tahu? Siapa namanya? Yang paling kaya? Temannya ini, segrup. Siapa? Bob Sadino. Kangkung. Ada juga sopir. Sopir truk konglomerat. Pesawatnya sekarang berapa? 18. Sopir truk. Mohon izin menambahkan, Bob Sadino juga bermain di sektor telur juga. Berarti sudah tos, sudah sepaham kan? Udah. Yang masalahnya ini kalau tidak mau bekerja. Yang masalah besar gengsi, tidak mau kerja. Gengsi tapi miskin. Ah, di situ persoalannya. Nyinyir lagi. Gengsi, nyinyir. Udah sempurna. Yuk, sudah pintar. Paham? Tidak ada alasan. Sektor apa saja, tapi harus mentalnya mental baja. Gagal bangun, gagal bangun. Pernah nggak dengar pidatonya Pak Prabowo? 4 kali gagal calon presiden, tidak pernah berhenti. Yang kelima kalinya jadi. Mau lihat lagi kesejahteraan petani naik. Tapi yang sulitnya yang dipercaya adalah hoax. Fitnah ini naik kan? Ini data ada di kesejahteraan juga kita naik. Waktu diserang pertanian kan petani marah kan? Banyak kan di medsos? Benar nggak? Ini naik. Dan ini data. Kalau kita pakai rasa ya nggak ketemu sampai kiamat. Nah terus pendapatannya petani. Nih pendapatannya petani. Testimoni. Nomor 1, 2 langsung aku jawab ya. Ini maksudnya Bapak Presiden. Testimoni ini. Dengar. Percepat aja. Nggak ada suaranya. Ya sama lagi di mental susah hidupnya. Ya kayak tadi itu harus di pay. Kalau perlu tes 10 kali. Sudah siap ini pidato menteri. Karena waktu 1 menit. Nanti 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20. Ini petani kita yang baru diajari di Merauke. Yang dulu dibilang pesta babi, ternyata pesta panen. Ini, saya tanya, apa tidak bisa ke diskotik kalau pendapatannya 20 juta bersih? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa kan? Kan masuk diskotik berapa sih bayarnya? Karena saya tidak berapa masuknya tuh. Pak Ketua juga belum pernah ya, sudah. Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? 2 juta, 5 juta cukup? Berarti bisa kan? Itu yang dimaksud, maksudnya Bapak jangan diterjemahkan dari pertanian ke diskotik. Maksudnya you kerja keras, kalau perlu diskotik itu kita beli. Itu maksudnya. Bukan diterjemahkan jadi yang menerjemahkan memang yang pendek sumbunya. Maksudnya Bapak pagi bertani, traktor milik sendiri, kebun milik sendiri, dan digarapnya 20 hektar atau 2 hektar saja tapi produktif. Setelah itu pulang karena ini, tahu nggak? Di situ 1 hektar pelihara ikan, ada padi, ada cabai, ada sayur. Itu pendapatannya 20 juta per bulan. 15 juta simpanlah, 5 juta pakai bergaya, singgahlah di diskotik, masuk jalan tegak, keluar miring, udah, terserah. Iya kan? Itu yang dimaksud Bapak. Maksudnya kan banyak yang interpretasi salah. Maksudnya Anda punya traktor sendiri, seperti yang tadi 32 miliar dolar, itu berapa triliun tuh? Kalau 1 miliar kan 15 triliun. Ya kan? Berarti 150, 400 triliun lah. Bisa nggak masuk di diskotik kalau 400 triliun kekayaan? Hah? Beli dengan anunya. Beli dengan itu, kalau perlu dengan yang datang. Untuk sementara, kamu saya jadikan pegawai 1 malam. Gajimu berapa 1 malam? 5 juta. Paham maksudku? Itu maksudnya Bapak Presiden. Ya? Sudah paham ya? Berdua paham ya? Itu maksudnya, bukan Anda maksudnya berproses, bekerja dimanapun Anda, sektor manapun bekerja. Yang penting mau
Kami cuma tunjukkan bahwa 80% konglomerat bergerak sektor pertanian. Udah selesai, sepakat kan? Nggak ada lagi alasan. Izin Pak, Apa? bagaimana soal pendapatan Pak? Apa? Pendapatan, kadang pendapatan tuh naik turun begitu Pak, kita bertani. Namun ketika hasilnya itu impas sama-sama. Itu bagus. Impas, tapi kadang rugi. Tak ada dulu, itu bagus. Tapi bagaimana saya minta kepada Bapak pertanian yang video Jadi saya maksudnya dia pengen- rugi. Iya, pengen nggak ada rugi langsung naik terus. Oh, itu gitu. malaikat di akhirat. Kalau di surga nanti oke. Tahu orang yang hebat, kami rasakan. Kami bertarung 13 tahun baru bisa 1 kali untung. Begitu untung sampai hari ini. Paham maksudku? Itu sulitnya di kampus karena yang dipelajari adalah untung. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, pas-pas semua. Tidak dipelajari 2 tambah 2 langsung minus 10. Ngerti? Yang sulit dipelajari adalah rugi. Dan mata pelajaran itu ada di KTN HKTI. Jadi pakai mic, sudah pernah rugi? Saya berpengalaman dari ibu saya Bapak, karena ibu saya tuh nggak punya sawah, jadinya dia minjem ke orang, nantinya dikasih bagian gitu Pak, hasilnya berapa nanti gitu Bapak. Jangan libatkan ibu, kamu sendiri pernah rugi nggak? Karena saya masih Masih apa? mondok. Sudah berkumis, apa lagi alasannya? Belum Bapak, karena saya masih kuliah kan. Nah ini karena masih. Saya tanya, Saya haram itu melihat dari haram itu berbisnis kalau kuliah? saya sambil kerja juga Bapak. Oh sudah kerja, sudah bagus. Pernah rugi? Pernah juga Bapak. Nah, rugi itu saudara kembar dengan untung. Ingat, kalau mau menjadi pengusaha, yang Anda temui adalah rugi dulu. 10 tahun. Minimal 5 tahun rugi. Tapi begitu untung, sama dengan Kopassus Indonesia. Juara 1 nembak itu 12 atau 14 kali sedunia. Kenapa? Tidak boleh dia mundur makan siang kalau tidak habis 1000 peluru. 1000 peluru itu salah, kena kiri, kena minggir. Setelah latihan 2 tahun, 3 tahun, itu semua masuk segede juara 1. Sama Anda ini lagi menembak, meleset terus. Tapi begitu lancar masuk, itu sampai dia lancar masuk, sampai anakmu pun masuk. Tutup mata pun tembak, ketemu. Paham maksudku? Makin you lama rugi, makin bagus. Saya doa. Ya nggak berat. NBG. Naik turun dulu. Yang mana tadi tanya dulu? Salah juga kamu teman. Ini harga sudah berteriak aku di demo gara-gara harga telur turun. Kamu bilang naik di situ. Kamu mau cari persoalan sama saya. Aku di demo lagi gara-gara kamu. Coba. Ini aduh, HKTI kok tidak tahu berita terakhir terupdate. Ini coba buka harga telur, demo mandi telur. Mandi telur. Biasanya kamu penjual telur sebentar kalau pulang. Tidak, Pak. Enggak harus, kamu harus bertanggung jawab pada kata-katamu ini. Anjelo, tulis nama, siapa namanya Mas? Siap Said. Siap Said. Siapa? Said. Said, tulis media. Said mengatakan harga telur tinggi, biar dikejar besok kalau pulang. Ya siap, salah. Iya, ini bagaimana kalau begini? Karena dia terbius oleh provokator, orang fitnah. Telur. Nah ini mandi telur. Mau enggak ketemu itu yang mandi telur tuh? Baru bilang harga telur rendah. Siap tidak. Sudah menyerah ya? Atau masih mau? Tidak. Oh tidak? Maksudnya Maksudnya masa harga telur turun? Aduh. Cabai, lada, ada lada, mana dirjen perkebunan? Direktur perkebunan mana? Nanti Profesor Andi Sakir, ada lada di sana kalau mau tanam, ada bibitnya. Silakan ya, ada di sana-sana. Nah. Kualitas produk, tugasnya HKTI. Jadi enteng kan pertanyaannya? Persoalan ini ada slogan gini, anak muda kaya raya, muda kaya raya, tua hura-hura,
mati masuk surga bohong itu. Ini yang di ini mana katanya? You pantang menyerah gagal. Kalau kamu menyerah gagal, apapun, jangan mengatakan pertanyaan apapun anak kerja, menyerah gagal. Dan kalau rugi, itu adalah guru terbaikmu mengalahkan guru yang di kampus. Siap, terima kasih. Siap rugi? Siap. Tahu, kalau kita latihan bertinju, ini kemarin si Yamal ya, Yamal. Ya Pak, Lamin Yamal. Spanyol. Sudahlah, nggak usah bicara yang kemarin Argentina. Saya Yamal, Spanyol tadi malam. Coba lihat statement saya. Bisa. Tahu, itu bukan ujung-ujung datang. Tahu latihannya, bisa 20 tahun. Bisa 10 tahun latihan. 17 tahun latihan. Mulai dilatih mulai SD. Dan dilatih tendang bola. Anda baru dagang, mundur. Satu kali turun. Itu sudah menderita tuh. Tuh, kamu harus berjuang sekarang kalau mau sukses. Nggak ada pilihan lain. HKTI pengusaha harus berjuang. Struggle now. Kalau kamu senyum-senyum, saya lihat anak muda tadi, tekananmu mesti kurang. Wajahmu cerah. Tidak ada stres di mukamu, saya lihat. Nanti ketemu, kalau kita ketemu lagi, yang menarik itu kalau kamu tabrak saya, tek. Oh Pak Menteri ya, itu sudah hebat itu, pengusaha hebat itu. Artinya tidak bisa bedakan menteri dengan ketua umum dan wakil menteri. Paham maksudku? Ya, paham. Biasa buat proposal enggak? Hentikan itu. Ya? Setuju nggak? Biasa kamu buat proposal? Hentikan itu. Itu meracun, itu racun bagi hidupmu. Kamu biasa? Tidak Pak. Oh ini bagus. Tidak. Tapi tidak berubah juga. Nah ini lebih parah. Ini masih mendung. Kamu nggak bisa bikin, sudah bagus. Bu, nggak pernah buat proposal ya? Hentikan itu. Itu racun bagi Anda. Asal ada di kepalanya meminta racun. Racun bagi anakmu. Kenapa? Bapaknya miskin, anaknya pasti miskin, cucunya miskin. Itu namanya bukan pertanian berkelanjutan. Miskin berkelanjutan. Mau sukses nggak? Mau. Pantang menyerah. Jangan pernah menyerah. Setuju ya? Ya, setuju. Jangan peduli, kamu pasti dihina nanti. Pacarmu putuskan, dia menjauh. Bertahan 10 tahun, latih dirimu menjadi pengusaha. Setelah 10 tahun hidup pas-pasan. Pas naik mobil, ada mobil sendiri. Pas mau naik pesawat, pesawat sendiri. Naik heli, hidup pas-pasan. Hidup HKT. Hidup. Suaranya nggak seragam. Memang Anda kayaknya tidak siap. Yang penting ada acara HKT ya, hadir dong. Ada juga antara hadir, tidak. Memang tidak niat untuk kaya. Hidup HKT. Lumayan, gratis. Bayangkan suara gratismu aku butuh, susah, apalagi membayar, menyumbang. Wassalam. Oke? Cukup kan? Cukup ya? Cukup Pak. Kamu gantikan itu nanti, pengusaha-pengusaha itu. Nah ini, ada statement saya di sini. Nih, ini. Nah, lihat. Spanyol. Jadi yang tidak enak adalah sudah pakai Argentina, nonton duduk depan, kalah pula. Ada menteri tapi jangan sebut. Pakai Spanyol, duduk depan, ada juga di sini. Ibu Popi, Spanyol. Oh, Spanyol atau Argentina? Kalau Kanto, Spanyol atau Argentina? Eki, coba lihat tanda-tandanya. Stop. Di sini saja tidak ada yang mengikuti Argentina karena kalah. Ini lumayan. Coba 200 orang hanya 1 orang yang mengatakan Argentina. Kenapa?
itulah menandakan bahwa realisme, tidak ada yang ingin berteman orang miskin. Kalau sesama kita realisme, tetapi kita harus kasihan pada saudara kita yang miskin dan kita ulurkan tangan. Fakir miskin, duafa, yatim piatu. Jarang itu yang mau perhatikan itu. Kita harus perhatikan. Coba Argentina saja baru jatuh, cuma satu yang tunjuk tangan. Ini, oh dua lah. Sudahlah. Argentina juga ketua. Jadi sudah kalah, tidak nyumbang lagi. Jadi nonton saya sendirian, deg-degan saya. Kayak kita memutar bola. Kenapa? Kan 16 kali tendangan. 16 kali kan? Saya hitung. 16 kali tendangan. Tinggal, kenapa ditendang ke kipernya? Saya bilang, goyang kakiku di tempat tidur begini. Kenapa tidak di sini? Padahal kalau kita ada tenaga pakai lari, tidak ada pakai nendang. Itulah mudahnya mengkoreksi orang, tapi tidak ngacak. Itu kemarin inilah macam-macam, produksi tidak naik. Saya cek produktivitasnya, punya sawahnya rendah sekali. Oke, udah ya. Kita foto bawa pulang. Foto, simpan di kamarmu. Saya mau lebih orang ini, lebih dari orang ini. Ditunyatkan, tulis di bawahnya. Ya, siap ya. Jangan takut rugi. Kalau takut kamu rugi berarti kamu takut kaya. Karena rugi pondasi dari sukses. Dihina pondasi sukses. Siap rugi? Siap rugi. Tapi jangan sengaja. Biarlah rugi datang sendiri. Jangan kau undang. Mumpung saya harus berani rugi, jual rugi. Itu namanya bodoh. Jangan. Mengerti maksudku? Biar dia datang rugi, rencanakan untung terus, rugi. Ingat pesanku. Ini adalah pendidikan. Guru terbaik adalah rugi. Iya, sudah siap rugi. Tadi takut rugi. Ada kameranya? Ada kamera. Apa tuh pertanyaannya? Yang kualitas produk, ya tingkatkan produksinya. Nanti ketua umumnya lanjutkan. Ayo mana? Kasih ya. Apa? Silakan. Rugi ya. Tapi ini semua yang naik ini petarung. Semua yang naik maaf, ini petarung, tinggal diarahkan. Tolong Pak dari senior HKTI arahkan. Senior-senior ya, saranku, susah mengerahkan orang kalau kita tidak bisa teladan bagi mereka. Paling sulit. Jadi minimal Bapak punya lahan 100 hektar. Ya senior, jenderal, profesor, 100 hektar. Tapi produksinya terbaik baru aja ini. Itu jauh lebih mudah mengajar orang. Ya, jadi nanti senior-senior buka lahan yang banyak-banyak. Ya, saya minta maaf kalau ada salah kata saya. Saya juga manusia biasa, saya juga tidak sempurna. Saya bisa mendekati kesempurnaan kalau ada HKTI di sisiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.